Insan pers yang sudah hadir di sini, yang saya hormati Pak Delat ya, yang saya hormati Pak Sarsin serta Twitter. Pertama-tama tidak bisa mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita diberikan kesehatan bisa melaksanakan kegiatan komprehensi pers terkait dengan penanganan ilegal ini yang dilaksanakan atau dilakukan oleh Polda NTT. Dapat kami sampaikan kepada seluruh halayak bahwa kami melaksanakan atau mengamankan sebuah truk dengan muatan mangan pada hari Senin tanggal 18 November 2024. Secara garis besar dapat kami sampaikan kronologisnya. Pada saat itu tim unit Resmob kami, Polres Kupang, melaksanakan patroli di daerah Kupang Tengah, kemudian di Mekamisi. Pada saat itu ditemukan truk yang terlihat sangat berat atau membawa muatan yang sangat berat. Kemudian dilakukan pemeriksaan, stop, dilakukan pemeriksaan. Kemudian ditemukan bahwa truk tersebut memuat batu mangan. Dari keterangan sopir atas nama Yesua bahwa yang diangkut tersebut merupakan batu mangan yang diangkut dari desa Tobol, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang. Karena dokumen yang ditunjukkan hanya sebatas screenshot hasil dari screenshot minerba One Map Indonesia, yaitu seperti ini modelnya yang ditunjukkan oleh sopir. Ini yang ditunjukkan oleh sopir. Kemudian dari anggota Resmob kita untuk mendalami lagi, melakukan penyelidikan lebih lanjut lagi, truk tersebut dibawa ke Mapolres Kupang untuk melakukan penyelidikan untuk bisa lebih lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 8 orang saksi dan 1 saksi ahli dari ESDM Provinsi NTT, bahwa ditemukan adanya dugaan tidak pidana ilegal mining atau pertambangan ilegal, yakni pengangkutan dan penjualan mineral batu mangan yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau izin lainnya yang juga dilakukan oleh Kepala Koperasi Produsen Tekmeto Berdikari atas nama inisial MM, yang dilakukan bersama-sama 6 orang lainnya, yaitu sopir, kemudian 2 pajak, dan ada 1 yang melakukan penerbangan. Dari hasil keterangan saksi-saksi tersebut, untuk perannya NN yang sebagai kepala koperasi itu menyuruh Yesua yang selaku sopir, kemudian Aprianus selaku konjak, kemudian Romanus selaku konjak juga, kemudian Robinson yang membantu, yang mengangkut di lokasi, kemudian Asenus itu yang membantu melakukan pengangkutan, dan Devri yang melakukan penimbangan, bahwa pengumpulan batu mangan tersebut diambil di desa Tobol, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang. Itu dilakukan pengumpulan batu mangan di sepanjang aliran Sungai Naitaran, yang mana lokasi tersebut bukan merupakan lokasi sesuai izin pertambangan rakyat milik Koperasi Produsen Tekmeto Berdikari. Karena berdasarkan perizinan berbasis resiko nomor 1295
tanggal 13 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas DP MPT SP Provinsi NTT atas nama Gubernur NTT, lokasi IPR atau izin pertama rakyat berada di Desa Naunu, Kecamatan Fatului, Kabupaten Kupang dengan luas 10 hektar. Jadi untuk lokasi IPR-nya itu berada di Desa Naunu, bukan di Desa Tubau. Kemudian dari hasil keterangan ahli bahwa Koperasi Pamento Berdikari telah memiliki izin pertambangan rakyat berdasarkan perizinan berbasis risiko nomor yang tadi saya sampaikan 295005125310001 tanggal 13 Oktober 2023 yang ditangani oleh Kepala Dinas seluas 10 hektar. Itu yang tadi saya sampaikan. Kemudian keterangan ahli lagi bahwa definisi izin pertama rakyat izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Yang poin yang selanjutnya bahwa kegiatan pengangkutan penjualan material batu mangan yang dilakukan oleh Koperasi Pamento Berdikari di luar lokasi izin merupakan kegiatan ilegal ini, yang mana perbuatan menambang mengangkut material tambang yang bukan berasal dari pemegang IU, IUPK, IPR, SIPB adalah merupakan perbuatan pidana yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang di pasal 161. Ini dengan ancaman 5 tahun dan denda 100 miliar. Barang bukti satu buah truk warna putih Isuzu L dengan nomor plat DH sekian atas nama pemilik Koperasi Pamento Berdikari yang berisi batu mangan dengan jumlah 5 ton. Kemudian penerapan pasal yang tadi saya sampaikan, pasal 161. Kemudian rencana tindak lanjut kita akan melaksanakan uji forensik dan sudah kami mintakan bantuan forensik. Kemudian melakukan pemeriksaan alat tambahan juga. Kemudian melakukan gelar perkara. Kemudian berdasarkan dari hasil pemeriksaan saksi dan barang bukti dapat disimpulkan bahwa Koperasi Pamento telah mendapatkan teguran juga dari Dinas ESDM Provinsi NTT terkait dengan aktivitas mangan yang dilakukan oleh Koperasi Pamento di luar IPR yang dikeluarkan oleh Dinas ESDM Provinsi NTT. Itu tegurannya. Saya akan bacakan yang poin 3 saja, bahwa pemegang IPR hanya diperbolehkan menambang dalam wilayah IPR dan tidak melakukan jual beli mangan di luar wilayah IPR. Itu. Kemudian dari dokumen bukti yang didapatkan dalam proses penyidikan dan penyidikan telah cukup bukti untuk terjadi tindak pidana dari keterangan saksi-saksi dan ahli dan barang bukti tersebut. Kemudian dikarenakan telah terjadi peristiwa tindak pidana yang terjadi, maka terhadap terduga pelaku diduga keras yang dilakukan pada hari Senin tanggal 18 November di Desa Tuban, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, telah melakukan pengangkutan dan penjualan batu mangan yang tidak berasal dari IPR yang dimiliki oleh Koperasi Pamento Berdikari. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan proses penanganan ilegal ini yang dilakukan oleh atau dilaksanakan oleh Polres Kupang
mungkin ada pertanyaan dari tim Satgas, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak. Saya dari lintasntt.com Pak. Ini yang perlu saya tanyakan mungkin ada 2 poin. Satu, mungkin dalam pemeriksaan juga polisi telah mengidentifikasi tujuan dari mangan ini kemana. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kapolres bahwa mangan diambil dari Tawau oleh Koperasi Pak Metro, tapi tujuannya belum disampaikan. Hasil penelitiannya seperti apa? Itu yang ini rencananya dibawa ke Desa Bolok di wilayah Kupang Barat. Nah, ada informasinya itu mau disimpan atau ditampung di gudang Eko ya Pak? Apa seperti itu? Masih kami dalami terkait dengan informasi tersebut. Oh ya. Ini yang kedua Pak, soal proses hukum sendiri. Ini apa masih penyelidikan atau sudah penyidikan? Ini Sudah penyidikan. Sudah penyidikan. Ini mungkin sekali Pak tersangka sudah ada atau belum? Kita belum putuskan atau naikkan status tersangka itu. Rencana nanti kami jelaskan dulu. Ya. Nah, terus dari hasil pemeriksaan sementara dari pihak penyidik Pak, kira-kira pemilik dari koperasi ini siapa Pak? Koperasi Pak Metro itu direktur atau ketua koperasinya siapa? Kepala koperasinya MN. MN. Oh yang tadi disebut. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak, saya Ferdi dari Metro TV Pak. Pertama saya mau tanyakan, mau minta klarifikasi lagi nih, karena informasi di luar yang berkembang bahwa pemilik atau ketua koperasi ini menolak untuk dilakukan penangkapan karena dengan alasan izin. Nah mungkin ditegaskan lagi, saya minta penegasan lagi apa betul yang disampaikan bahwa beliau itu mengantongi izin, alasan apa penangkapan kepada ketua yang koperasi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mohon klarifikasi juga bahwa ada informasi, mohon maaf sebelumnya, bahwa ada dugaan Kasat Reskrim melakukan dugaan tindakan pemerasan yang sudah diberitakan oleh media sebelumnya. Saya mohon izin untuk klarifikasi. Dan yang ketiga, saya mohon kira-kira secara tegas disampaikan kenapa proses ini menjadi tindak pidana. Saya mohon secara singkat saja untuk disampaikan. Terima kasih. Dapat kami sampaikan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa koperasi Pak Metro ini memiliki izin pertama rakyat. Posisinya di Desa Naum di Kecamatan Patulelo. Sedangkan yang pada saat kita lakukan pemeriksaan atau penangkapan ini, mengamankan truk ini, posisinya di daerah Taubaun. Dia melakukan pengangkutan dari Desa Taubaun, Amarasi Barat. Sedangkan lokasinya itu IPR-nya di Naum. Jadi di situ sudah melanggar wilayah izin usaha, izin pertama rakyatnya, seperti itu. Kemudian ada informasi bahwa yang bersangkutan tidak atau menolak, seperti itu. Seperti itu, tapi kami sudah melakukan pemeriksaan di ahli bahwa IPR ini terkait dengan perizinannya yang seperti saya tadi sampaikan seperti itu. Tidak tahu. Mau diklarifikasinya dengan Pak Kasat ya? Terkait dengan informasi yang beredar di media sosial terkait dengan informasi adanya pemerasan yang dilakukan oleh Kasat Reskrim, dapat kami sampaikan bahwa itu tidak benar. Tidak benar, itu bukan suara dari Kasat Reskrim kami, dan nomor telepon yang disampaikan juga tidak sesuai dengan nomor telepon yang diberikan oleh kami itu. Jadi itu tidak benar. Kita tambahan dari Kasat Reskrim. Mohon izin komandan yang terkait dengan penanganan tidak pidana ilegalnya ini tadi sudah dijelaskan sama Pak Kapolres. Dari saat itu kami dalam proses penyidikan, ya ada untuk proses penyidikan. Nah, selanjutnya nanti ke depannya kami akan melakukan serangkaian tindakan penyidikan, yaitu melakukan pemeriksaan ahli dari ESDM. Kita sudah minta keterangan,
kami akan juga melakukan rencana itu juga akan melakukan ahli SDM di kementerian, dan nanti kedepannya akan kami melakukan untuk penetapan tersangka. Gitu. Terus terkait dengan yang pemberitaan bahwa Kasat Reskrim Polres Kupang meminta sejumlah uang itu tidak benar. Saya tegaskan itu tidak benar. Karena suara itu bukan suara saya, dan nomor handphone itu juga bukan nomor handphone saya untuk ini. Jadi itu tidak benar, dan kami akan melakukan proses penyidikan ini secara profesional untuk itu. Mungkin dari ini penasihat hukum kami mungkin ada yang ditambahkan. Baik, selamat siang rekan-rekan lokal semua. Izin pengakuan Pak Kasat Rekanan. Pada prinsipnya kebetulan ada persinggungan di persoalan hukum rekan sebagaimana ditanya oleh kakak Rotam tadi terkait dengan ada sejumlah uang yang diduga diminta oleh Pak Kasat. Tadi beliau sendiri sudah sampaikan yang tegas bahwa itu bukan suara beliau dan itu juga bukan permintaan beliau. Nah, ini menjadi referensi buruk bagi kita bersama di luar ketika ada orang yang mengatasnamakan sesuatu kemudian kemudian langsung di-copy paste dan memuat. Nah, itu kan kurang bagus juga. Kita semua pribadi-pribadi bisa mendapatkan masalah yang sama kalau tata cara seperti ini. Itu yang kalau yang tiga terkait dengan rekaman tersebut, pasti kami akan melakukan penuntutan. Dengan secepatnya kami akan melaporkan ke Polda NTT untuk mengklarifikasi dan mencari tahu kebenaran yang senyata-nyatanya dari rekaman tersebut sehingga menjadi clear, sehingga nama baik dari Pak Kasat ini atau institusi polisi ini tidak dirusak hanya karena kepentingan satu dua orang pribadi kemudian mencoreng upaya yang luar biasa yang telah dilakukan oleh Kementerian Polisi. Nah, ini menjadi referensi penting bagi kita bersama sehingga kemudian hari tidak ada lagi tata cara demikian yang dipergunakan. Saya pikir suara Pak Kasat ada bisa didengarkan hari ini dan kemudian juga bisa disandingkan dengan suara yang beredar sama atau tidak. Ya, mungkin sekian pernyataan saya sedikit atas nama prosedur dari Pak Kasat Presiden. Oke, Bapak Kapolres, saya meminta penegasan terkait jika seandainya nih Pak, ini illegal ini saya pikir cukup menarik perhatian ini. Nah, kira-kira kalau ada backingan, itu gimana prosesnya? Seandainya ada backingan, ada oknum-oknum yang membacking di belakang ini, entah itu ya. Kami tetap laksanakan secara profesional sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pak Kapolres di servis dari BNPT terkait dengan illegal mining yang sementara diusut oleh Polres Kupang bahwa izin IPR itu ada di FPO. Nah, kemudian kalau pengembangan dari Polres Kupang sendiri yang terjadi kedapatan bahwa pengambilan amanah ini terjadi di Desa Purbaru, Amarasi Barat. Nah, ini kan kalau pengembangan secara serius oleh Polres Kupang maka ada pengusahaan lingkungan di sini. Nah, mungkin bisa mungkin Polres Kupang ada niat tidak mengusut tuntas soal penggalian amanah yang ada di Amarasi Barat agar kejadian-kejadian serupa itu tidak terjadi lagi di wilayah-wilayah hukum Polres Kupang terkait dengan illegal mining yang sementara diusut. Kalau memang faktanya di Kabupaten Kupang hanya terjadi penggalian amanah di Fatulebo, maka tentu ini menjadi pintu masuk Polres Kupang untuk mengusut semua illegal mining yang terjadi di Kabupaten Kupang. Bukan saja di Tebak, mungkin ada terjadi di daerah-daerah lain juga. Terima kasih. Terima kasih. Nanti terkait dengan hal itu kami dalami dalam pemeriksaan kami. Nanti akan kami sampaikan. Maksud saya begini Pak Kapolres, apakah yang di Tobam itu ada izin penggalian mana tidak? Mungkin sudah ada pengembangan tidak? Sampai saat ini informasi tidak ada. Ada lagi? Mungkin ada lagi. Sudah, tidak ada. Saya rasa demikian yang dapat kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh insan pers yang hadir. Dan kami khususnya Polres Kupang akan memaksimalkan keprofesionalan kami terkait dengan penegakan hukum di wilayah khusus.
Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.